ya, Pris. Cici juga. Ampun, kamu sekarang kuliah jurusan apa? Aku ngambil psikologi. Hah? Jurusan psikologi? Baca aku dong, Pris. Please, baca aku dong, please. Kamu ingin tahu kamu itu seperti apa nantinya? Tunggu saja. Pernah nggak sih teman-teman mengalami hal seperti tadi? Kita sebagai anak-anak psikologi itu seringkali diidentikan sebagai orang yang bisa membaca kepribadian atau karakter orang lain hanya dalam sekali lihat. Tapi sebenarnya gitu nggak sih, Bu? Ya, bener banget. Seringkali kita dibilang dukun atau mungkin cenayang gitu ya, Bu ya. Padahal sebenarnya dari mana sih kita para mahasiswa psikologi bisa membaca orang? Sebenarnya ada banyak hal. Kita bisa membacanya dari observasi, interview, kemudian studi biografi, dan salah satunya adalah tes psikologi, baik itu tes kognitif maupun tes kepribadian. Nah, dalam semester ini teman-teman akan mulai belajar nih salah satu tahapan pertama dalam asesmen psikologi dalam mata kuliah Asesmen Kepribadian 1 bersama saya, Priska Ionike. Dan saya, Kuncoro Dewi Rahmawati. Nah, sebenarnya asesmen kepribadian ini sudah digunakan oleh psikolog selama bertahun-tahun untuk mendeteksi kepribadian seseorang. Nah, dan dari situ kita bisa melihat kelebihan, kelemahan, kemudian potensi yang akhirnya kita nanti bisa menggunakan semua hasil tersebut untuk mengembangkan diri orang tersebut. Benar sekali. Nah, untuk teman-teman angkatan 2019, di akhir semester ini, teman-teman itu akan mampu melakukan administrasi, scoring, dan interpretasi fragmental sederhana dari berbagai macam alat tes kepribadian inventory seperti DISC, Papikostik, MBTI, dan EPPS, serta gaya kerja Pauli. Nah, kita akan melakukan pendekatan simulasi, jadi teman-teman akan nanti praktek gitu ya, tetap mengacu pada prinsip psikodiagnostik dan kode etik psikologi yang ada. Nah, tentu saja untuk S1, teman-teman memang akan diajari pada administrasi, scoring saja, tapi nanti untuk interpretasi, kita akan belajar lebih mendalam pada saat teman-teman menjalani S2. Nah, jadi untuk mencapai semuanya itu nanti kita akan melalui 5 tahapan. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan administrasi, scoring, dan interpretasi fragmental pada alat tes EPPS dan juga MBTI, ya, yang nanti juga akan masuk dalam penilaian SAA1. Nah, kemudian kedua alat tes ini juga nanti akan digunakan dalam mata kuliah pernikahan ya, Bu ya. Mata kuliah psikologi. Nah, yang kedua terkait alat tes Papikostik, ya, yang akan masuk dalam penilaian UTS nantinya. Nah, tahapan yang ketiga mempelajari tentang alat tes Pauli yang akan masuk dalam penilaian SAA kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alat tes SSCT, ya, yang akan masuk dalam penilaian SAA ketiga dan juga akan digunakan dalam mata kuliah konseling. Gitu. Nah, yang terakhir teman-teman akan belajar tentang alat tes DISC yang nanti akan masuk dalam penilaian UAS. Nah, benar banget Bu Priska. Nah, tapi teman-teman juga perlu tahu, dalam setiap tahapan alat tes yang akan kita lakukan, teman-teman akan mengalami 3 tahapan, yaitu yang pertama, teman-teman akan mengalami uji kelayakan, di mana teman-teman diminta untuk memberikan instruksi di hadapan kami. Kemudian berikutnya teman-teman akan melakukan scoring dari alat tes tersebut, dan kita akan menggunakan blind case, Bu Priska. Dan yang terakhir, kita akan belajar interpretasi secara sederhana, seperti itu teman-teman. Dalam mata kuliah ini teman-teman itu dituntut untuk dapat bersikap profesional ketika memberikan layanan psikologi. Oke, dan teman-teman juga diminta untuk selalu akurat dalam melakukan administrasi maupun scoring. Karena apa, Bu Priska? Ya, karena ini akan berdampak pada hasilnya nanti gitu ya. Banyak sekali yang bisa berdampak ke kliennya dari hasilnya itu, bahkan juga sampai ke intervensinya. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita belajar asesmen kepribadian 1 bersama saya, Kuncoro Dewi Rahmawati. Dan saya, Priska Ionike. Salam entrepreneur.